Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada sore hari ini adalah kami untuk mengajak belajar bersama, ya. Jadi bukan berarti kami yang di depan ini yang terbaik ataupun yang pintar, tidak, ya. Kemudian mungkin saya ada di depan ini, ya, untuk menyampaikan di tausiah begitu. Kami dari Kemenang, Bu, ya. Biasanya jadi PKK itu seperti itu. Dan di banyak kali berada hanya masih sekali ini, Bu, ya, di banyak kali, ya. Jadi bukan baca biasanya ketika selalu sama baca itu, ya, Bu. Ibu yang bahagia untuk pada kesempatan ini mari kita bersama-sama untuk mengkaji terkait dengan sebuah apa ya, itu bahasanya memberi adalah kunci sukses, seperti itu, ya. Saya berangkat dari sebuah firman Allah, ya, dalam surat Al-Lail. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirul yusra. Yang artinya wa amma man a'ta wa taqa, maka barang siapa, ya, yang a'ta memberi, wa taqa dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna dia membenarkan terhadap husna itu surga, fasanuyassirul yusra, maka akan dimudahkan kepada jalan yang mudah. Ya. Nanti bisa Ibu buka kembali di dalam surat Al-Lail, ya, terus sama ini, ya, ayat 5-6, ya. Itu berbahagia, ya. Memberi adalah merupakan kunci kesuksesan, ya. Memberi itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah, ya. Karena Allah telah memberikan kita semuanya, ya. Bahwa kita harus, namanya syukur itu adalah kita mengakui, pengakuan dalam hati kita yang paling dalam, bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, semua ini adalah pemberian dari Allah SWT. Karena iya apa enggak, Bu? Tanya kamu lah berdua, Bu, ya. Jangan emot ketika penjaringan lahir rumiyin, ya. Kira kita bawa apa, Bu? Bawa apa, loh? Ada yang membawa mungkin kain atau sudah berbaju begitu, ada enggak? Ya, 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 bawa tangis, ya. Jadi kita dulu lahir ke dunia tidak punya apa-apa, ya. Kan banyak menangis. Terus sekarang, Bu, kita sekarang punya apa, Bu? Sekarang masuk. Sekarang apa-apa punya. Riban, ya, alhamdulillah, ya. Jadi itu. Jadi dulu kita tidak punya, sekarang apa-apa insya Allah punya, ya. Ya, seperti itu. Jadi semua sudah pemberian dari Allah SWT, ya. Jadi apapun yang kita terima, yang kita miliki, kita rasakan, kita senang, kita itu pemberian dari Allah semuanya. Kita itu manusia tanpa Allah tidak bisa apa-apa. Tanpa Allah tidak bisa apa-apa. Coba jenengan menggali tadi pagi, jenengan ungu, ya. Kira-kira siapa punya membangunkan tadi pagi? Allah, kan. Jenengan semayan, atau mungkin dibangunkan oleh HP bisa, ya. Itu tapi kan itu perantara saja, ya. Dan kita bisa bergerak, tangan kita bisa yang jaga tindak ke sumur itu, siapa yang buat jenengan bergerak? Allah juga. Jadi kesehatan, nikmat apa saja, rezeki, ilmu, ya, semua adalah pemberian dari Allah. Itu semua akui. Jadi pengakuan, kalau kita mengakui ini dari Allah, bukan dari kita sendiri. Pengakuan. Kemudian insya Allah kalau kita sudah mengakui seperti ini, maka namanya lisan ini, Bu, ya, akan otomatis kita matur apa kalau bersyukur itu? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Makanya kita bangun tidur matur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang bangun kita karena Allah, bukan kita sendiri yang bangun tadi, ya. Taliban Allah. Makanya ketika hamba itu tidur, Bu, ya, itu yang memegang nyawanya itu adalah Allah, yang nafasnya. Kalau Allah menghendaki dikembalikan, Allah menghendaki langsung dibawa. Berarti artinya dia meninggal. Gitu. Ada enggak orang yang tidur bablas? Ada, itu. Jadi itulah. Jadi kita, makanya disampaikan memberi itu ungkapan syukur kita pada Allah, ya, ungkapan syukur kita, dan sebagai bukti daripada
syukur kita kepada Allah. Itu Mama. Jadi dan dengan demikian maka memberi itu adalah suatu apa ya, keharusan gitu ya. Suatu keharusan. Kalau kita ingin bersyukur. Dan Allah janjikan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika engkau bersyukur kepadaku maka akan aku tambah nikmatku. Ya. Wa la in kafartum, jika kamu kufur maka ingatlah azabku adalah sangat pedih. Nanti bisa dibuka dalam surat Ibrahim Bu ya, ayat 7 ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita bersyukur ya, maka kita akan ditambah nikmatnya. Itu janji Allah, pasti itu Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ya itu. Kalau kita kufur, yang datang adalah azab. Ya. Kira-kira ingin tambah nikmat, tambah azab Bu. Nah, makanya kalau tambah nikmat kita bersyukur, makanya suatu keharusan kita. Terus nanti kalau kita ingin ditambahi, kita harus bersyukur ya. Dengan tadi apa? Memberi, tidak saja memberi apa yang kita punya. Tadi kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya ilmu, punya rezeki, punya apa yang kita berikan. Ya. Maksud memberi kepada Allah, memberikan haknya Allah. Apa haknya Allah Bu? Di antaranya apa? Kita ibadahi. Ya, pokoknya sholat itu haknya Allah itu ya. Kita memberikan haknya, dan itu bukan kebutuhan Allah ya, itu kebutuhan kita sendiri. Kita kan butuh Allah kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kita dengan sholat itu adalah sebagai bukti kita sebagai hamba Allah yang untuk mensyukuri nikmat yang diberikan pada kita. Itu bukti syukur kita dengan minimal dengan ibadah yang kita lakukan itu ya. Jadi kalau kita ingin menambah nikmat maka harus memberi tadi Bu ya. Jadi ibaratnya kita memberi itu sama dengan kita itu menambah piring Bu ya. Misalnya kita kasih jatah satu piring, kita memberi itu nambah piring. Oh ini ya Allah, saya itu ingin ditambah lagi. Tak siapkan ajang. Inilah nambah wadah lagi. Kita memberi nambah wadah lagi ya. Asal gini Bu ya. Sebenarnya kita oleh Allah diberi jatah rezeki kita satu gelas ini ya. Ini penuh. Kemudian ini kita tuangkan ya, satu lapek gitu ya, untuk tetangga kita sebelah. Nanti Allah tambahin lagi itu, nanti kita penuh lagi gitu ya, bahkan lebih lagi tambahnya gitu ya. Jadi kalau kita tuang lagi untuk sebelah lagi ya, nanti tuang lagi. Kira-kira ini penuh terus enggak? Karena kita kan tambah toh, tetap karena jaga kita sebelah, kita terus tambah terus gitu ya. Kemudian yang kita tuang tadi hilang enggak? Yang dituang di lepek tadi enggak hilang kan? Ya, itu kan di tetangga kita, sebelah kanan, sebelah kiri kita seperti itu. Jadi bukan hilang itu. Itu adalah apa? Celengan akhirat Bu ya. Itu tidak hilang. Makanya kalau Yusuf Mansur itu pernah mengatakan matematikanya sedekah itu ya, itu 10 dikurangi 1 berapa Bu ada? Dulu pernah berapa itu? 10 dikurangi 1 dapat berapa? 10 dikurangi 1 sama dengan 19. Itu matematikanya sedekah Bu ya. Mengapa? Karena satu kebaikan itu Allah janjikan jika dilipat gandakan minimal 10 kali ya. Membaca adalah nanti ya, maka akan diberikan bagi isruna wal, ditambahi Allah menjadi 10 kali. Artinya yang satu kita kurangi tadi untuk kita sedekahkan menjadi berapa? 10. Yang 9 masih dompet itu tetap 9 kan? Ditambahi 10 berapa? 19. Jadi omset kita ya, kalau kita berikan orang lain kita punya uang 10.000 ya, kita berikan 1.000 tadi, kita menjadi berapa? 19.000 ya. Dan itu tidak hilang itu ya Bu. Itu adalah hak kita, bahkan itu sesungguhnya harta kita yang sesungguhnya yang tidak bisa diambil, tidak bisa dibobol siapapun, baik suami kita, orang tua kita, anak kita tidak bisa bobol itu. Tapi kalau masih dompet, bisa bobol nggak Bu di dompet? Bisa ya. Jadi ambil untuk beli bakso, jadi kamu ya, sedekah itu kita memberi kepada orang lain, Allah akan lipat gandakan minimal 10 kali, bahkan ada di ayat itu dikatakan sampai 700 kali. Benar dengar itu Bu. Jadi orang yang menabur harta di jalan Allah itu ibaratnya menabur sebuah benih ya, akhirnya tumbuhlah 7 tangkai. Setiap tangkai maka akan menghasilkan 100 biji. Berapa jadinya? 7.
700. Itu loh Bu ya. Allah melipat gandakan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah itu maha pemurah lagi maha penyayang. Ya. Itu janji Allah ya. Pasti benar. Jadi kita jangan merasa kalau memberi tadi hilang, tidak hilang. Ya. Itu adalah omset kita sebagai aset akhirat. Ya. Kira-kira Ibu sudah bangun istananya akhirat sudah banyak apa belum lah? Selingannya akhiratnya. Ya. Ya. Karena tanya siapa yang siap mati gitu, cuma belum siap ya. Jadi kadang-kadang kita belum bangun akhirat kita, jadi harus dibangun ya. Padahal akhirat itu dan tujuan akhir kita adalah akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah kembali kepada Allah. Kita pasti tidak mau kembali kita. Pasti. Nah, kalau sudah kembali, rumah kita sudah dibangun apa belum? Nah, kapan bangunnya? Bangunnya ya sekarang nggak bisa nanti aja sampai sana Bu. Mau bangun sana itu siapa yang mau kasih yang mau bangun siapa nanti itu loh ya, jadi lagi. Jadi di dunia ini kita membangun, nanti bisa tinggal menempati gitu loh ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita membangun akhirat kita mulai dari sekarang ya. Jadi dengan prinsip kita memberi tadi ya, memberi itu insya Allah adalah akan membuat kita Allah memudahkan jalan ya, jalan apa yang kita lakukan diberi kemudahan seperti itu ya. Jadi memberi sekali lagi bukan satu pilihan, tapi keharusan. Kalau kita ingin hidup sukses, ingin kaya, ataupun kita ingin bermakna ya. Itu. Lagi kita memberi adalah kita memberikan ajang kepada Allah. Ini ya Allah, aku ingin tambah nikmat. Jadi kan kita setiap kebaikan itu membuka nikmat berikutnya. Seperti itu. Kita yakin itu, yakin tidak Bu? Dalam kemedah, coba deh, coba tidak ada Bu, yang cobalah nanti kalau buktikan, ya kalau tidak percaya ya, itu ya. Kita memberi pasti menerima, ya. Tapi harus ikhlas Bu, ya. Syaratnya ikhlas ya, syaratnya adalah ikhlas karena Allah kita akan diberi oleh Allah. Tapi kalau karena manusia, ya kalau diberi kalau enggak, ya kita rugi kan, itu. Jadi harus ikhlas itu ya. Ya. Yang jelas dengan kita memberi pasti akan menerima gitu ya, seperti itu kata Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat kejelekan maka juga kembali kepadamu juga. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu pasti mendapatkan balasan oleh Allah. Apapun, sekecil apapun Allah tidak akan mengurangi, tidak akan mengecewakan, semua akan dibalas oleh Allah ya. Fa amma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebajikan, kejelekan ya sebiji sawi pun, maka dia juga akan dilihat nanti di akhirat. Dan siapa berbuat kejelekan ya begitu, buat kebaikan juga akan dilihat di akhirat. Semuanya nanti apa yang kita lakukan di sini Bu ya, di dunia ini tidak akan terlewatkan, semua terekam rapi. Coba sekarang ini kan dengan setting ya, nanti direkam kan adanya kelewatan, itu manusia saja ya. Manusia bisa merekam apa yang kita lakukan sekarang ini, apalagi kalau yang rekam itu Allah. Kira-kira akurat enggak Bu rekamannya Allah? Jadi nanti semua rekaman hidup kita, mulai kita balik ya, sampai kita meninggal, nanti akan diberikan sendiri-sendiri. Ini loh, di sini kita terima sendiri masing-masing. Semua tidak ada sekecil apapun, tidak ada yang kelewatan. Jadi CD menerima, kemudian malaikat juga akan catatannya mereka diberikan ya. Kemudian apa lagi Bu? Nanti kaki, tangan ini menjadi saksi. Jadi kita baca dalam surat Yasin tadi ya. Al-yawma yaktimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tasdaqu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari itu maka mulut akan ditutup, kemudian tangan menjadi menjadi yang berbicara tangan, kaki jadi saksi ya, begitu. Kira-kira Bu, adakah perbuatan kita itu yang tanpa saksi nyata, tanpa disaksikan oleh kaki kita? Tidak ada. Kalau begitu kira-kira bisa enggak kita selak kepada Allah dari perbuatan kita? Tidak bisa. Dengan saksi jadi kaki jadi saksi ya, ini mulai tangan kita yang berbicara. Kemudian tadi kitabnya Rokib diserahkan kepada Allah, ini tanda tanya kepada kita. Dengan sendirimetnya itu, maka kita tidak bisa berselak sekecil apapun.
Dan Allah tidak butuh itu dengan namanya apa? Mungkin kalau di dunia masih bisa ada suap, bisa ditebus, tidak ada tujuan di sana. Makanya kata Allah, kalau mau ya orang kafir itu mau menebus dosanya itu barangkali punya emas sebumi ini mau ditebus untuk dosa, tapi apa mana mungkin ya? Itu yang mustahil saja ya. Ini tidak bisa tebus lagi ya. Makanya mari kita hiasi hidup kita ini dengan berbuat yang sebaik-baiknya, utamanya kita memberi, Bu ya. Memberi apapun, memberikan haknya Allah dan kita beribadah, Bu ya. Memberikan hak tetangga kita, ya. Untuk ya katanya Rasulullah itu tidak beriman seorang di antara kamu sehingga tetangganya itu aman dari lidah dan tangannya. Makanya hak tetangga itu aman. Bagaimana kita menyatakan jadi aman? Ya. Berarti kita juga jangan suka musik, ya, ya. Haknya tidak aman. Jadi, kalau mungkin kita sedang asik-asik nyetel karaoke, Bu ya, tolonglah ya, kita harus tahu tepos riro gitu ya. Tidaknya kalau mungkin ada yang sakit, kalau ada yang mungkin ada yang sepuh, waktunya tidur, kita harus juga tahu diri juga sehingga kita tidak mengganggu tetangga, gitu ya. Itu antaranya itu hak tetangga. Juga yang lain bisa kita, jadi memberikan apapun yang kita berikan. Ya, baik itu tadi sampaikan ya, memberikan apa harta kita, ya, memberikan ilmu kita, memberikan mungkin tenaga kita, memberikan nasihat kita. Misalnya urun rembuk, oh ternyata kita punya gawe, kita urun rembuk, nah itu bagian, bahkan memberi perhatian pun juga bagian daripada sedekah kita. Kata Rasulullah itu hanya sekedar apa? Tabasam, tabasam inau soda kotun. Kata Rasulullah, senyumlah kamu, senyumlah. Senyum itu bagian daripada sedekah. Apa tuh? Senyum kan enggak? Padahal senyum itu kan mudah, Bu ya. Tapi dong lah. Ya, tapi ya jangan senyum sendiri, Bu ya. Kan udah senyum. Jadi itu kan selainnya hanya satu besarnya, punya teman aja, Bu. Ya tidak kan? Kalau nggak punya bahaya, kalau nggak punya teman, Bu ya. Satu punya teman aja itu syaratnya. Itu sedekah juga itu, ya. Temu tetangga merengut, nanti mau apa? Kalau tetangganya beli apa, nanti ku sang, itu kan. Nah itu harus kita hilangkan tuh ya. Misalnya dengan kita memberi itu nanti kita akan mendapatkan hasilnya yang lebih baik lagi gitu ya. Selain itu semua yang dilakukan dengan kebaikan tadi Allah akan balas dengan berlipat ganda ya, yang tidak karu-karuan, bahkan Allah itu tidak lain goiru yang pasif ya, tidak terhitung ya. Goiru yang pasif itu tidak terhitung ya, tidak menghitungnya ya. Itu nah saya sampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan, Bu ya. Tadi bagaimana Allah akan membalas kita, yang perlu kita tahu, Bu ya. Bahwasanya dalam kebakaran energi itu ya kan tidak ada energi itu yang terbuang, Bu. Paling hanya berubah bentuk ya. Jadi kita memberi itu tidak akan hilang, pasti akan kembali ya. Cuma kembalinya itu tidak persis. Misalnya kita mengasih uang 50 nanti kembali 50 juga tidak, itu ya. Kan berbeda bentuknya gitu. Coba bahasanya sama ya, dengan misalnya yasinan, dengan ngasih berkat itu teman-teman yasinan itu sampai 50 bungkus, seandainya nanti kembali 500 bungkus, gimana jika nanti? Nah, bingung lah ya. Jadi kembalinya tidak harus bentuk yang sama gitu ya. Jadi jangan kita kalau nikmat itu harus uang, nikmat itu harus berupa bondo yang mumbruk gitu. Semua yang kita miliki, semua itu adalah nikmat dari Allah. Masuk kesehatan, ini nikmat bukan, Bu? Kesehatan nikmat. Suami kita yang setia, nikmat enggak? Nikmat. Anak yang soleh, nikmat juga. Itu kan enggak kelihatan ya. Itu nikmatnya besar sekali itu, Ibu ya. Jangan kalau kita bilang nikmat itu, enggak burang balik-balik. Aku ingin ini Pak 5.000 kok enggak balik. Jangan kita melihat kembalinya harus sama ya. Di antara cara Allah mengembalikan, Bu ya, itu diantaranya pertama itu Allah menghindarkan kita dari bencana, ya. Berarti bencana itu bencana mungkin sakit, ya mungkin bencana alam. Otomatis kalau kita tidak sakit kan itu kan rezeki yang pasif, Bu ya. Kalau kita sakit kan biaya enggak nambah biaya. Kalau kita sehat tidak perlu biaya. Berarti kan upah uang kita itu namanya rezeki yang pasif. Jadi sehat itu juga rezeki itu ya. Itu ya. Kemudian juga dengan Allah mengangkat kesedihan dan kesusahan kita. Artinya Allah membuat hati kita lega, hati kita lapang menerima kenyataan hidup ini dengan legowo, dengan ikhlas. Itulah bagian daripada nikmat dari Allah. Ketika kita itu
legowo, ikhlas Bu. Nikmat apa enggak Bu? Kita tenang, hati kita tenang, apa sih? Itu adalah nikmat dari Allah juga itu. Bukan tidak mengeluh, kita tidak Rasulullah, tidak tidak makmik saja ya. Kita seperti itu ya. Kemudian yang keempat ya, Allah melalui orang lain ya menggerakkan hati mereka untuk menolong kita. Jadi Allah mengatakan barang siapa menolong saudara, ya, Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Ya. Jadi kalau kita barang ditolong orang, ya boleh jadi itu hasil perbuatan yang lalu barangkali itu ya, itu. Jadi kita bilang, kebetulan yo. Aku untungnya loh yo, mau kok enek sing nolong aku. Tapi ya saya, bagi Allah tidak ada yang kebetulan. Okay. Semuanya terjadi sesuai dengan hukum Allah, dengan sunatullah. Jadi kalau kita mau pernah membantu, pasti dibantu. Jadi kalau kita diberi saya ibu, jangan kecelakaan, dibantu orang. Karena siapa yang menggerakkan orang tadi untuk membantu jenengan? Allah kan. Itu pertolongan Allah, cuma lewatnya orang lain. Kan kebetulan butuh uang, anak minta dikirimi oleh orang jabat, justru budenya datang. Kira anak dua dipakai lain. Dan siapa yang nyuruh budaya datang tadi? Allah yang kan itu seperti itu, ya. Itu semuanya dari Allah juga, gitu ya. Allah menolong cuma ya langsung dari langit belum itu tidak, lewat bude, mungkin lewat Mbak Yu, bude Mbak sama ya, lewat tetangga kita, mungkin lewat saudara, lewat teman kita dan sebagainya. Jadi itu pasti Allah akan orang lain akan membantu kita seperti itu, gitu. Juga Allah akan menjaga kita dari orang-orang yang membawa keburukan. Gitu. Itu diantaranya dan masih banyak lagi cara untuk mengembangkan apa yang kita berikan. Yang jelas kita memberi pasti menerima, ya. Kita jangan merasa kalau nanti hilang, tidak akan hilang. Kita malah bertambah itu untuk membangun istana kita di akhirat. Karena ingin bangun pada kira-kira ingin, ya Bu. Dan mulai sekarang mari kita bangun istana kita, Bu. Bagi tadi katanya Bu Kepala di Bayangkari punya apa amal usaha Bu ya, punya yaitu panti sama SLB Bu ya. Ini punyanya Bayangkari kan, ya itu saudara sebagai lahan amal kita ya. Mari kita terus kita kembangkan sebaik-baiknya ya untuk sebagai sarana kita membangun Islam kita di hari akhir nanti. Setuju Bu? Ya. Jadi mari sudah ada lahannya, ada ladangnya, mari kita gunakan. Jadi itu di sini Bu juga di rumah gitu juga. Jadi mari kita memberi semampu kita ya, termasuk memberi pelayanan Ibu. Yang berarti ya ada puluhan di sana, jadi pelayanan itu bagian daripada kita memberi Ibu. Kalau pelayanan baik aja kan orang juga merasa hatinya kalau tidak juga. Jadi kita pun nanti memberi tidak harus berupa uang, apapun bisa kita tapi pada perhatian. Orang yang sudah datang kita dengarkan, itu juga memberi namanya, memberikan pada perhatian. Bagian setelah kita juga, gitu ya. Jadi sekecil apapun tidak ada yang akan terlewatkan dan pasti Allah akan balas dengan sebaik-baik pembalas kebaikan. Itulah Allah, ya. Yang balas adalah maka syaratnya satu harus ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, ya. Barangkali ini yang saya sampaikan. Ada pertanyaan saya, mohon maaf karena sudah jam 4:30. Tadi ada di antara teman yang berangkat bersama tadi ada yang belum sholat, jadi mohon maaf. Nanti tolong Bu ya, sholatnya segera saja, jangan sampai kita menanti. Jadi sesuatu harus tepat waktu ya. Jadi sampai kita dirangkap sahrib nanti ngasah sama maghrib. Nah sekarang waktunya udah gini, jadi tolong nanti yang belum sholat ya, di antara kita memohon haknya Allah ya, bagian yang bersyukur kita pada Allah, mari juga tetap kita laksanakan sesuai dengan waktunya ya. Insya Allah itu di antara kita bersyukur pada Allah. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan iman ya, berikan kemampuan kita untuk tetap istiqomah di dalam kebaikan dan kebenaran. Allahumma amin. Kita akhiri dengan kita berdoa bersama. Kita awali Al-Fatihah.
والمؤمنين والمؤمنات من أحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.